Oke, jadi itu proses terjadinya ketergantungan. Ya. Sobat Sehat Koja, Ernest menyampaikan tadi bahwa kesehatan mental, kemudian teknologi dan kehidupan ini entry point yang menjadi sebuah masalah kita lah ketika ketergantungan. Jadi ketergantungan. Nah, pembicaraan kita berikutnya adalah bagaimana agar tidak terjadi ketergantungan gitu. Jadi bagaimana menyikapi ini. Sebelum itu saya nanya kepada Ernest, mengapa diperlukan kesehatan mental dalam kehidupan? Oke. Di mana pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan? Iya. Biasanya kalau perilakunya selaras dengan cara berpikir dan perasaannya Pak ya, dia menciptakan suatu hal yang baik, positif bagi dirinya. Taunya dari mana? Dari hal-hal kecil aja. Misalnya dia lebih menjalani hidup, katakan kalau nggak dia jalan dari tempat A ke B kayak gitu, dia seneng kayak gitu. Dan itu biasanya mempengaruhi atau menginfluence orang lain Pak. Jadi itu jadi sumber satu hal yang baik, dan kemudian orang lain ini kalau misalnya melihat ada orang yang bahagia kayak gitu, secara tidak langsung, secara alam bawah sadar kita itu juga terpengaruh Pak dengan hal baik, begitupun hal negatif kayak gitu. Makanya itu penting ketika pada saat 1-2 orang terlihat baik atau menjadi sehat mental yang baik, itu akan bisa dicontoh, moga-moga ya Pak ya, bisa dicontoh oleh lingkungan sekitarnya. Yang jadi kendala kan kalau lingkungan sekitarnya ini tidak baik atau menentang Pak. Tinggal dilihat aja yang mana yang lebih kuat dorongannya. Biasanya itu terjadinya prosesnya karena ada konformitas Pak. Kalau dia merasa tidak diterima oleh lingkungan tersebut, kesamaan konformitas ini, kesamaan dari kelompok tertentu, dia akan berusaha mencari kelompok yang sesuai dengan dirinya dia, kayak gitu. Dan itu kalau menginfluensinya besar kayak gitu, kita bisa menjadi sehat mental yang baik. Jadi per definisi, jadi kalau ketika kita melihat individu khususnya, kapan kita bilang dia, ini sehat mental? Kan suka dalam ketika penerimaan pegawai itu diperlukan surat keterangan sehat mental. Itu kan bagaimana? Jadi nggak bisa dilihat orang, ini sehat mental. Harus melakukan uji atau bisa secara kasat mata kita lihat, Ernest sehat mental, Banjar sehat mental nih. Nah bisa nggak secara sederhana? Kalau tes pasti ada tesnya kan untuk seperti apa? Biasanya kalau orang yang sehat secara mental dia bersyukur Pak, lebih bersyukur dengan kondisi dirinya dia saat ini, dengan hikmah dari kejadian sebelumnya sampai membentuk dirinya saat ini, biasanya bersyukur. Lalu kemudian dia memberikan kontribusi ke lingkungannya. Betul sekali, pasti tentunya ada bagaimana cara tesnya, mungkin ke ahlinya seperti itu, atau psikolog kan, dokter jiwa gitu kan. Betul, ke psikolog atau psikiatri seperti itu. Biasanya dia kalau yang umumnya dilihat ketika pada saat dibilang, ini bisa sehat, si A ini sehat mental nih, si Ernest sehat mental kayak gitu. Biasanya dia lebih bersyukur dan memaknai itu satu kehidupan yang lebih, ini saya punya kewajiban atau saya punya bagaimana ya caranya untuk membuat lingkungan di sekitar saya, minimal ya Pak, lingkungan di sekitar saya yang saya temui agar tidak marah atau berantem melulu dan ya. Betul. Dengan tetangga sebelah kiri kanan, dengan keluarga, lingkungan terkecil tadi kan anak, istri itu. Artinya kalau ya kita bisa lihat kasat mata ya damai-damai aja, karena di sana ada konsep bersyukur, menerima, dan ya tidak, kalau setiap hari berantem melulu ya ada satu hal yang tidak dipenuhi, satu kebutuhan yang dipenuhi, sehingga muncullah letupan marah. Jadi itu ciri, selain nanti dites dulu dengan salah satunya cara yang sederhana, kita bisa bercermin juga Pak. Bercermin bisa. Iya. Jadi gimana? Kalau kita senyum itu, kita lihat wajah kita senyum, dampaknya seperti apa ke kita? Apakah itu menjadi, ternyata saya lebih
bagus ya, lebih ganteng nih Ernest, lebih ganteng kalau senyumnya kayak gitu. Terus itu nggak ada masalah. Jadi itu kan salah satu yang memberikan hadiah ke diri kita sendiri. Yang jadi kendala ini ketika pada saat hal yang berlawanan, ketika pada saat kita mengklaim atau menyebut diri kita seperti misalnya katakanlah, oh si Ernest males nih kayak gitu. Itu yang repot Pak. Jadi labelnya ini kalau kita pakai label, kita tempel ke badan kita kelihatan. Tapi masalahnya labelnya ini tidak kelihatan. Dan Iya, itu yang kan orang lain yang menilai kan. Kalau kita menilai kan kita senyum. Berarti kita bisa dilihat di cermin. Senyum kita itu senyum lepas atau senyum dibuat-buat atau senyum yang jidat masih mengkeret itu ya. Betul Pak. Itu ya salah satu ya tanda-tanda artinya kita bisa menilai individu itu untuk sehat mental gitu ya. Iya. Oke. Kemudian teknologi dalam kehidupan. Jadi teknologi tadi diperlukan. Kehidupan harus berjalan terus. Ya. Nah, untuk menyikapi biar kita berdamai dengan teknologi, tidak menjadi sebuah ketergantungan, gimana? Oke. Biasanya dibatasi penggunaan waktunya secara waktu. Jadi waktunya ini seperti apa? Kita tahu punya tujuannya, lalu kemudian kita tahu kegunaan dari teknologi yang kita gunakan. Batasannya sampai mana? Seperti itu. Biasanya sih kalau contohnya misalnya kayak Ernest sendiri nih Pak. Oh Ernest tahu nih ketika pada saat sedang melakukan pekerjaan, karena kebetulan saya juga harus tatap muka ya Pak ya. Dan itu kan tidak memungkinkan atau secara dari nilai sosial pun kalau diajak ngomong sambil megangin handphone misalnya kesannya lebih acuh, acuh. Songong. Betul, tidak acuh kayak gitu. Biasanya saya menahan diri dari situ Pak. Jadi saya tidak menggunakan gadget saya sama sekali Pak. Gitu. Berarti ada masuk di sana rasa, perasaan, dan tadi kan perilaku, cara berpikir kan. Karena Ernest cara berpikirnya, nggak sopan nih kalau gue lagi dampingi klien, kemudian saya bermain HP, cara berpikirnya, wah ini nggak sopan. Tadi saya berusaha untuk naruh itu. Betul. Tapi sekarang kan dunia kerja. Semua itu kan informasi, undangan, surat itu. Semua tuh melalui tugas-tugas tuh karena melalui gadget semua. Elektronik ya Pak? Iya, elektronik semua itu. Oke. Itu gimana nyikap? Kan artinya betul-betul kita dipaksakan untuk tergantung dengan itu. Oke. Jadi kan misalnya contoh pimpinan misalnya dari saya misalnya menginstruksikan kepada staf misalnya, kan begitu nggak diambil karena dia tidak depend on itu, jadi nggak direspon, marah kan saya, gila nih udah dari jam sekian WA kagak dibaca gitu. Gimana? Oke, kalau itu kan punya tujuan Pak, tujuannya untuk melakukan dari delegasi tugas katakan kayak gitu. Sama halnya dengan penggunaan, saya tidak bilang semua penggunaan teknologi jelek buruk kayak gitu, tapi kalau sesuai dengan tujuan dan kemudian batasan waktunya kita tahu seperti itu nggak ada masalah kayak gitu Pak. Jadi kalau misalnya kayak belajar bahasa Korea, Ernest belajar bahasa Korea sampai jam 2 malam, jam 3 malam kan itu kan mempengaruhi dari misalnya jam tidurnya seperti betul. Itu yang itu yang jadi kendala atau menjadi fokus utama dari kesehatan mental Pak. Jadi ketika pada saat tidak rutinitas yang dilakukan ini tidak tidak diganggu oleh 1-2 hal kayak gitu Pak. Jadi kembali kepada tujuan. Betul. Tujuan. Kemudian baru kita peran atau fungsi. Cara berpikir kita membandingkan lebih besar tujuan, lebih besar baiknya atau lebih besar negatifnya. Betul. Kalau negatifnya lebih besar ya kurangi. Tujuan ini harus dievaluasi lagi. Ini salah nih, tujuan kita terlalu dampaknya negatifnya besar. Biasanya orang sekitar kita ada yang komplain dulu tuh Pak. Kalau salah, ada satu hal yang salah atau misalnya Ernest kelamaan main handphonenya kayak gitu. Kadang-kadang kita baru dari kantor langsung Zoom. Ini kurang terus nih jam kerjanya kurang berapa jam lagi sih di rumah langsung Zoom lagi, langsung ini lagi kan. Kadang-kadang kan begitu, baru nyampe di rumah belum sempat mandi, Zoom yang berikutnya udah masuk, harus ditungguin. Ini kan ya benar,
Karena lingkungan terkecil itu ada komplain dulu ya, terganggu ya. Iya, biasanya ada komplain, lalu kemudian kalau kita tahu tujuannya, lalu kemudian misalnya dari waktu, batasan waktu, biasanya time management atau manajemen waktu kayak gitu, itu biasanya meminimalisir lah Pak. Atau misalnya kita mungkin tidak bisa menghilangkan komplain atau Iya betul. dari semua hal kayak gitu, tapi mengecilkan orang yang komplain, atau misalnya oh iya karena memang tahu tujuannya misalnya kerja kayak gitu, atau pas lagi belajar penggunaan. Jadi butuh penjelasan ya, penjelasan kepada lingkungan kita bahwa ini lagi gini, ini penting, ini hal penting, jadi biar paham atau selaras tujuannya nih Pak. Sehingga oke. Luar biasa. Sobat Sehat Koja, menarik sekali perbincangan pada hari ini, teknologi, kehidupan, dan apa tadi terakhir? Kesehatan mental ini dibahas, pasti tidak ada akhirnya, karena saat ini memang situasinya seperti itu. Hampir semua orang ketergantungan, walaupun ada beberapa yang komit bahwa saya tidak pegang HP, tidak melakukan komunikasi di luar jam kerja dan lain sebagainya, itu ya sah-sah saja. Tapi ada yang masih kadang sambil tidur HP itu ada di sebelah bantal itu. Yang lebih lucu lagi karena remote control itu ada di dekat, bukan ngedekap istri atau anak itu, tapi remote control yang dipegang. Itu ketergantungan kan, kalau nggak itu nggak bisa tidur kali ya. Betul Pak. Mungkin teman-teman juga bisa kasih masukan ya Pak, hal itu positif atau negatif ya Pak ya? Iya, nanti direspon aja di kolom komentar ya Pak. Kolom komentar channel kita. Ernest, saya bertanya berikutnya lah, cari yang tepat dalam penggunaan teknologi dalam kehidupan ini. Ya. Tadi sudah disinggung sekali lah, ada batasan waktu. Ya. Selain itu apa? Selain itu mungkin kita mesti mengetahui atau mencari tahu informasi untuk misalnya satu teknologi ini untuk apa. Biasanya kan sekarang all in one nih Pak, digabungin semua. Handphone ini bisa untuk ini, bisa untuk ini, bisa untuk ini kayak gitu. Jadi kan teknologi handphone misalnya contohnya. Handphone ini untuk telepon, untuk WA atau teks message, pesan kayak gitu, atau misalnya sekarang media sosial kayak gitu. Sekarang misalnya untuk belanja juga, main handphone, main game juga kayak gitu. Nah, kita perlu cari informasi, atau misalnya kita tahu nih kegunaannya apa, kegunaan dari barang tersebut yang utama. Misalnya kayak handphone, utamanya kenapa dibilang handphone ya karena dia untuk penggunaan telekomunikasi pada awalnya kayak gitu. Biasanya ya baliknya kalau yang dia tidak, penggunaannya tidak bijak kayak gitu Pak. Biasanya ya karena memang jadi satu, all in one. Jadi satu. All in one. Betul. Kemudian jadi waktunya orang merasa waktunya kosong seperti itu. Padahal kalau misalnya memang benar kosong, ternyata kalau memang misalnya terbengkalai hal lain misalnya kayak gitu. Itu kan yang jadi kendala. Jadi kita tahu kegunaan atau fungsi utama dari teknologi yang kita gunakan seperti apa. Pantes ya kalau kita lihat kadang-kadang satu orang yang barangkali yang sudah cara berpikirnya dalam menghadapi dalam kehidupannya dengan berdampingan dengan teknologi, satu orang bisa bawa tiga gadget. 3 gadget ya Pak. Gadget satu adalah untuk komunikasi, untuk kerjaan. Gadget kedua untuk sightseeing keluarga, atau sightseeing untuk lihat mau belanja online dan apa lagi, yang satu untuk keluarga. Jadi kalau ini berbunyi pada saat jam kerja ya diabaikan saja, sehingga fokus untuk kerjaan. Ketika di rumah yang kerjaan ini berbunyi ada abaikan saja, barangkali ini fokus untuk keluarga. Kalau dari waktu senggang untuk menjelajah dunia perbelanjaan ya pakai itu. Jadi barangkali itu yang menginisiasi satu orang kadang buat tiga gadget ya. Iya. 3 device ya, itu yang ini bukan, sebenarnya itu bukan sombong ya, malah dia udah bisa memilah ya. Betul. Yang Ernest sampaikan tadi. Sesuai dengan kebutuhannya ya Pak. Kebutuhan ya. Betul. Ya. Jadi kan kalau misalnya kita bandingkan
kalau orang di pedesaan kok bisa sih hidup tanpa gadget misalnya kayak gitu. Karena kan memang kebutuhannya saat itu seperti apa. Dan bagaimana untuk mencari tahu fungsi dari teknologi yang digunakan tersebut. Gitu Pak. Ya, saya mulai dapat jawabannya. Berarti besok siap-siap ya. Avan lu beli, Hanto beli. Gadgetnya 2, 3, 1 bagi untuk istri, 1 untuk barangkali seperti itu. Ya. Tapi kalau sesuai dengan kebutuhannya dan memang yang itu terpenuhi nggak ada masalah Pak. Kalau 1 cukup nggak ada masalah. Biasanya susah kan kalau ini mau senggang masuk sini. Jadi ya pegang HP dulu. Kalau ini kan terpecah-pecah kan. Oh ini bunyi ya, udah pasti dari rumah tuh. Lihat lirik aja udah barangkali. Tapi kalau ini kan tangting antara kerjaan dan ini, karena grup kita tuh sampai banyak banget grup WA grup. Nggak ikut salah, ikut juga menemuin memori. Biasanya kalau udah kayak gitu harus konsisten ya Pak ya. Jadi oh iya memang penggunaan gadget yang A buat ini, yang B buat ini, yang C buat ini. Kayaknya lebih bagus ini. Kalau berjalannya waktu disalahgunakan, ya berarti tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Betul. Kembali ke tujuan. Betul. Oke. Gini, Ernest selama dinas atau tugas di RST Koja ya, pernah nggak ada satu customer kita, kliennya Ernest mengeluh tentang ketergantungan teknologi ini? Oke. Banyak Pak, banyak sekali. Banyak sekali. Banyak. Jadi memang salah satu faktor utamanya ini karena kita ketergantungan atau kebutuhan kita kadang-kadang gini Pak, butuh dengan kemauan beda nih. Kemauan dengan kebutuhan beda. Maunya pegang handphone untuk main kayak gitu. Jadi itu yang jadi kendala. Padahal handphone itu dibutuhkan untuk belajar. Dari misalnya pelajaran jarak jauh seperti itu. Untuk komunikasi lah ya. Untuk komunikasi seperti itu. Untuk mendapatkan informasi tentang pelajaran, tentang pekerjaan kayak gitu. Tapi kan sejalannya waktu disalahartikan, disalahgunakan. Dan ini udah gitu panjang. Bukan cuma 1-2 kali kayak gitu. Biasanya udah berkelanjutan. Itu yang jadi kendala memang saat ini bukan cuma anak muda Pak. Mungkin juga anak-anak, anak orang dewasa pun misalnya udah yang usia 40-50 yang memang malah perlu penyerapan teknologi atau informasi yang lebih cepat menyesuaikan kayak gitu. Makanya teknologi saya rasa diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan yang pas seperti apa. Yang tahu kebutuhan adalah diri kita kan. Betul. Jadi kalau anak sih masih bisa kontrol. Kebutuhan kita beliin gadget atau teknologi ini untuk anak itu untuk apa sih? Ya untuk belajar nggambar kan ada. Belajar untuk komunikasi dengan pembelajaran jarak jauh saat ini. Nah berarti itu perlu pengawasan. Tapi kalau udah 17 tahun ke atas itu yang udah menjadi dewasa, bagaimana individu harus melakukan self control kan? Betul. Kontrol diri sendiri kan itu. Betul. Gimana caranya? Ernest barangkali untuk Sobat Sehat Koja bisa memberikan tips untuk self control ini. Gitu. Oke. Pemberian waktu di awal, lalu kemudian tujuannya misalnya untuk apa? Lalu kemudian ketiga, kalau memang untuk menghilangkan atau mengisi waktu kosong daripada bermain, lebih baik disalurkan ke hobi. Jadi itu saya rasa lebih baik daripada penggunaan gadget atau handphone yang berlebihan untuk bermain. Kayak gitu. Jadi kan fungsinya untuk bermain nih, kita alihkan untuk aktivitas atau kegiatan lain yang misalnya dari hobinya dia. Kayak gitu. Orang sekarang hobi juga diambil untuk mau nyanyi pakai dari gadget juga, pasang ini kemudian minus one-nya dari gadget baru nyanyi kita. Kalau itu kan berarti kan fungsinya Pak. Fungsinya lagi Iya. kembali Jadi kan, fungsi tadi. Kan kalau misalnya kita ke waktu kosongnya ini, yang jadi kendala ini kalau misalnya mengalihkan waktu kosongnya untuk bermain.
Dan kemudian kalau mainnya misalnya bermain ini menghasilkan pendapatan ya nggak ada masalah kayak gitu. Tapi kan ketika pada saat bermain untuk mengisi waktu kekosongan kayak gitu, itu waktu yang luang, menghabiskan waktu kan ya. betul. Kembali kepada diri kita ya, Iya. terkontrol. Ada lagi tipsnya dok, Pak Ernest. Tadi sudah yang awal tadi adalah waktu. Kemudian yang kedua tujuan. Iya. Itu apa itu? Terus yang apa lagi tipsnya? Tadi untuk kontrol, untuk mengontrol kita itu tadi putuskan waktunya. Saya ngambil gadget ini 2 jam dalam sehari. Udah disiplin dengan itu. Kemudian tujuannya adalah untuk menerima informasi dari atasan misalnya atau informasi dalam kerjaan. Ketiga untuk mencari uang. Kan tujuan itu kan. Iya. Ada lagi tipsnya yang. Saya rasa kalau penggunaan secara umumnya ketika pada saat penggunaan teknologi dilakukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan seperti itu akan mempercepat atau membantu dari pekerjaan kita atau misalnya menambah wawasan. Tapi ketika pada saat tidak bijak penggunaan dari teknologi itu menjadi satu hal yang buruk. Gitu. Makanya tadi saya sempat singgung dikit ya Pak tentang yang investasi Pak. Iya. Yang binary kayak gitu. Itu untuk tema saat ini saya sampai cari tahu tuh Pak, saya kulik seperti gimana itu. Ceritanya gimana? Jadi dari sisi psikolog ya. Iya. Jadi kan karena tujuan awalnya yang seperti ini, seperti yang terjadi kasus sampai seperti ini, karena kan punya tujuan untuk mendapatkan penghasilan. Betul. Kayak gitu. Ditambah lagi mungkin teman-teman juga kesulitan dalam mencari penghasilan. Jadi ini ada jalan pintas kayak gitu. Jalan pintas yang siapa sih misalnya yang nggak mau jalan pintas, sedangkan kan teknologinya lagi berkembang cepat nih. Kalau memang mau seperti itu, cari tahu dulu lebih dalam kayak gitu. Jadi cari tahu dulu, jangan menerima atau informasi yang langsung ini seperti ini, harus disaring dulu. Jadi itu penting sekali kayak gitu. Karena kan kita bisa jadi siapa saja kayak gitu baik itu di media sosial atau misalnya yang bermain game tadi. Tapi kan kita bisa pilih untuk kita berperannya sebagai apa nih, atau misalnya kita punya hal yang lebih penting seperti apa kayak gitu. Oke. Sobat Sehat Koja, ini penting sekali apa yang disampaikan Ernest tadi. Bijaklah ketika menerima informasi tadi, pelajari dengan benar. Karena di balik informasi itu ada yang di-create, di skenario, dibuat skenario sedemikian rupa, ada tipuan-tipuan juga. Kemarin saya juga baca ada yang menipu bahwa dikasih bonus dulu berapa, kayak game aja, ya, dikasih bonus baru masuk itu dikasih berapa poin, sekian dolar dulu misalnya, gratis, free gitu. Kemudian diajak bermain di sana kayak game. Nah pada saat template gamenya itu untung terus, menang terus. Habis itu diajak kemudian, masukin uang Anda, sekian. Kan, kok kalah. Kepengen lagi ya Pak. Kepengen lagi, ingin emosi lagi kan, nambah lagi. Jangan pernah kalah, jangan pernah takut gitu. Tambah lagi investasinya, nambah lagi. Terus nanya lagi kepada yang ngajakin itu misalnya gimana. Jangan menyerah itu. Jadi dimotivasi. Saya udah sekian kali, udah 1000 kali melakukan itu. Akhirnya berhasil, tambah lagi. Jual kiri kanan, jual rumah dan ada yang seperti itu. Iya, itu makanya yang di awal kali Pak yang saya bilang dari perilakunya kayak gitu sampai dia menambahkan uangnya dia kayak gitu, dan kemudian dari cara berpikirnya yang bagaimana untuk membalikan atau meraih keuntungan seperti itu, lalu kemudian perasaannya yang tidak menentu kayak gitu, itu yang makanya jadi penyalahgunaan teknologi. Mungkin saya rasa penyalahgunaan teknologi yang paling besar saat ini ya Pak ya. Itu sampai terjadi seperti itu kayak gitu. Kalau udah kayak gitu kan mungkin tidur aja juga nggak nyenyak ya Pak. Nggak nyenyak Bang. Kayak gitu. Karena kan udah masuk investasi bla bla bla.
untung nggak besok, kayak judi jadinya ya. Betul. Ketika pada saat mungkin kalau mau investasi yang sesuai bisa cari situs yang resmi dari pemerintah seperti itu, dari yang sesuai seperti apa. Iya. Itu kan banyak sekali dan ragamnya ini kan investasi banyak sekali. Atau kita kerja keras. Betul, atau salah satunya caranya kerja keras. Dari situ baru diinvestasikan, Pak. Iya, mau investasi yang aman kan gitu. Jangan jalan pintas dulu, investasi yang nggak ngerti ujung pangkalnya, bodong semua, jadi kita habis. Nah, itu berarti kembali ke tadi ya, cara berpikir, tujuan, terus kemudian apa satu lagi, kebijakan, informasi yang bijak yang harus didapatkan kita celah. Karena kita manusia itu intinya kan ciptaan Tuhan yang sempurna, dikasih cara berpikir, dikasih bisa bicara, kita berkata, dan terakhir berbuat. Nah ini harus seimbang kan, related ini kan. Dan kita bisa pilih, Pak, biasanya, Pak. Mana? Nah karena itu cara berpikir kan tadi. Berpikir, oh ini jelek, ya jangan dipilih. Iya. Ini dampaknya begini ya. Jangan terkelabui oleh tayangan-tayangan yang barangkali itulah sebuah skenario saja. Gitu ya. Informasi yang 1-2 menit ya Pak ya. Iya, 1-2 sumber seperti itu. Berkali-kali terus kita terima, ya teracuni juga kita ya. Iya, betul Pak. Ketergantungan. Oke, Ernest, pembicaraan kita tidak ada habis-habisnya, tapi Sobat Sehat Koja, saya ingatkan sekali lagi, bijak dalam menerima informasi, bijak dalam mengambil keputusan untuk mengikuti informasi tersebut. Tadi Ernest bilang bahwa itu diawali dengan cara berpikir kita. Kemudian apalagi tadi perasaan kita. Yang terakhir perilaku. Berpikir, rasa, dan perilaku. Ini salah satu cara untuk bagaimana kita mengendalikan, kita berdampingan dengan teknologi yang luar biasa. Barangkali sebentar lagi dekade berikutnya akan muncul teknologi yang lebih dahsyat lagi. Kita harus siap-siap. Suka nggak suka, mau tidak mau, kita harus berdampingan terhadap itu dan kita bijak. Caranya adalah tadi berpikir, kemudian perilaku dan rasa itu harus betul-betul sinkron. Salam sehat, saya Dr. Banjar di Kojapreneur Channel. Terima kasih.